Sudah bisa dimulai, Dir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillahi ta'ala wa li syafa'ati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa li jami'il muslimin amin. Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertemuan kali ini kita melanjutkan seri fikih peradaban. Nah, kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan khilafah atau khalifah. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa peradaban itu di dalam khazanah keislaman bisa menggunakan berapa istilah? Ada istilah 3. Al-hadharah. Ada lagi istilah Al-Madinah. Nanti padanannya itu Madani. Kemudian ada istilah Al-Imarah. Oke. Nah, dengan pengertian yang mirip tapi ada perbedaan sedikit demi sedikit. Nah, sekarang kita masuk ke dalam seri berikutnya. Kemarin kita pengenalan. Nah, sekarang kita masuk pembahasan pertama sebetulnya ya. Di dalam diskusi tentang fikih peradaban, yaitu pembahasan tentang al-khilafah, ya. Tugas, ya. Khilafah ini dia berupa aktivitas, berupa tugas, ya. Jadi dia sifatnya itu adalah tugas. Nah, nanti dia memiliki padanan kata yang lain yang juga sering kita dengar dengan al-khalifah. Nah, ini dia sifatnya fa'ilnya, pekerjanya, petugasnya. Oke. Nah, jadi khilafah itu tugas, sedangkan khalifah itu petugasnya, orang yang melaksanakannya. Nah, sebelum saya lanjut, kira-kira ada yang ingin memberi gambaran apa yang kita ketahui tentang khilafah atau khalifah? Silakan. Apa yang teman-teman pahami di awal soal khilafah atau khalifah? Apa, Pal? Apa itu khalifah, Pal? Pemimpin ya, Pal ya. Oke. Kalau khilafah itu sebuah negara Sebuah negara ya, atau kota. Syarat apa kira-kira syarat yang kita terbayangkan di awal ketika kita mendengar istilah khilafah atau khalifah itu apa? Sebenarnya satu kaum. Kalau khilafah itu sistem negara Islam. Sistem negara Islam. Kalau khalifah? Dan pemimpinnya itu khalifah. Pemimpinnya khalifah. Oke. Negara, sistem dan sebagainya ya. Oke. Nah, di dalam Al-Qur'an kata khalifah itu yang menggunakan bahasa al-khalifah itu setidaknya ada di 2 ayat ya. Ada yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu ayat yang sangat terkenal. Baru ada juga ayat ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Oke. Nah, kita sepakat tidak kalau Nabi Adam itu adalah khalifah? Sepakat ya?
Apakah waktu itu sudah ada negara? Belum ada ya. Berarti itu artinya khalifah dikaitkan 100% dengan negara atau sistem negara. Itu pemahaman yang muncul belakangan. Karena sejak Nabi Adam, beliau itu khalifah. Tapi waktu itu belum ada sistem negara seperti sekarang. Penduduk bumi waktu itu ya baru Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa. Tapi sejak Nabi Adam diturunkan, bahkan ketika Nabi Adam masih di surga, Nabi Adam itu statusnya sudah mendapatkan SK khalifah. Ya, sejak masih di surga, jadi SK-nya sudah khalifah. Oke. Nah karena itu kedua kata ini, baik khilafah maupun khalifah kan dia berasal dari khalafa ya. Ada kho, lam, fa, oke? Nah, khalafa itu mengandung arti pengganti. Pengganti ya. Jadi itu artinya khalifah itu yang menggantikan. Khilafah peran pergantian. Gitu ya. Jadi khilafah itu adalah kita memeran pergantian. Jadi kalau Kakadir misalkan dia dalam sebuah film ya dapat peran sebagai Derwo misalkan, baru digantikan oleh Asrar. Maka Asrar ini kan peran pengganti. Dia khalifahnya Kakadir. Nah, ketika menggantikan peran Kakadir itu sedang melakukan proses khilafah, aktivitas khilafah. Jadi khilafah itu mengandung definisi, khalifah mengandung definisi pengganti, khilafah pergantian. Iya, melakukan proses pergantian, aktivitas pergantian. Nah, jadi ketika Al-Qur'an menyebutkan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, berarti Nabi Adam ini statusnya sebagai khalifah kan ya? Berarti sebagai apa? Pengganti ya. Jadi Nabi Adam artinya adalah pengganti kan? Pertanyaannya menggantikan siapa? Kalau tadi kan Asrar menggantikan Kakadir, berarti Asrar menggantikan Kakadir kan? Nah ini Nabi Adam sebagai pengganti menggantikan siapa? Hah? Menggantikan siapa kira-kira? Nah, berarti menggantikan siapa? Yang nggak usah ragu, menggantikan siapa? Allah. Menggantikan Allah. Makanya kita disebut khalifatullahi fil ardi. Kita adalah khalifahnya Allah di muka bumi ya kan? Nah, sebenarnya kalau kita terjemahkan itu agak menakutkan ini kata khalifah ini. Kita adalah pengganti Allah di muka bumi. Wah, agak serem. Tapi ketika menggunakan bahasa Arab kan terkesan sakral ya, khalifatullah. Tapi sebenarnya artinya adalah pengganti. Jadi kita menggantikan. Nah, jadi pertanyaan pertama, Nabi Adam atau manusia ini pengganti siapa? Allah. Pengganti Allah. Ya kan? Masih ada yang ragu? Pengganti Allah kita nih. Pertanyaan berikutnya, menggantikan Allah dari sisi apanya? Kepemimpinan? Nah, ini diskusi panjang ini. Apakah menggantikan Allah sebagai posisi Tuhan? Gak mungkin. Wal'iyadzubillah kan. Subhanallah ya. Gak mungkin menggantikan posisi Allah sebagai. Berarti menggantikan posisi Allah sebagai apa? Hamba? Ya gimana? Maksudnya dalam kategori ini dia sudah sebagai hamba menjalankan peraturan. Hanya peraturan. Iya. Oke. Oke. Jadi itu kita diskusikan ya. Makanya kalau seri Halqa Fikih Peradaban ini kita nggak ada target. Nggak ada target harus selesai berapa pertemuan, nggak ada. Tapi nanti saya harap poin-poin Kadir, poin-poin yang kita bahas dicatat agar nanti kita buat buku.
Jadi kan seri pertama pertemuan episode pertama kita membahas pengantar peradaban, kemudian sekarang kita membahas khilafah. Nah, ini tujuannya ke sana itu agar kita nanti bisa mengkritisi apakah memang apa yang sering digaungkan oleh orang-orang dengan sistem khilafah itu adalah sistem dengan pemahaman satu-satunya, atau sesungguhnya itu hanya pemahaman yang lahir belakangan, kan gitu ya. Oke. Karena kalimatnya jelas, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Oke. Saya nanti ingin mendiskusikan banyak hal. Cuman saya ingin menggunakan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi yang dikutip juga oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim. Nah, Ibnu Katsir mengatakan begini. Ketika menafsirkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30, Ibnu Katsir mengatakan wa qad istadallal Qurtubiyyu bihadhil ayati ala wujubi nasbil khalifah liyafsila bainan nasi fi makhtalafu fihi wa yaqta'a tanazu'ahum wa yantasiru limadlumihim min dzalimihim wa yuqimal hududa, ya, ila ghairi dzalika minal umuril muhimmatil lati la tumkin iqamatuha illa bil imami wa ma la yutimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Bisa diulangi, Kadir? Kata Imam Al-Qurtubi, wa qad istadallal Qurtubiyyu wa ghairuhu bihadzal ayat. Imam Al-Qurtubi dan selain Imam Al-Qurtubi telah beristidlal, ya, mengambil kesimpulan dari ayat ini ala wujubin nasbil khalifah, bahwa kita itu wajib mengangkat khalifah, pengganti Tuhan. Apa tugasnya khalifah tersebut? Liyafsila bainan nasi fi makhtalafu fihi. Tugasnya yang pertama adalah menengahi manusia ketika mereka terjadi perselisihan. Wa yaqta'a tanazu'ahum, memutus pertikaian di antara mereka. Wa yantasiru limadlumihim min dzalimihim, membantu yang terzolimi dan membantu menindak yang menzolimi. Wa yuqimal hududa, menegakkan aturan-aturan, ya. Wa yasjuru an ta'atil fawahis, menghilangkan kekejian-kekejian. Ila ghairi dzalika minal umuril muhimmah, dan tujuan-tujuan lain yang juga penting, allati la tumkin iqamatuha, yang mana tujuan-tujuan tersebut tidak mungkin kita bisa selesaikan dengan baik illa bil imam, kecuali dengan adanya sistem pemerintahan yang ada. Wa ma la yutimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, itu artinya tugas seorang khalifah itu hanya dua, kalau kita bisa kerucutkan. Dan ini disebutkan di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Jadi kata Al-Ahkam As-Sultaniyah, al-imamatu, imam adalah hiya khilafatun nubuwah. Oke. Ini digaris dulu. Imamah itu mengganti peran kenabian fi siyasatid dunya wa hirasatid din. Oke. Nah, jadi tugasnya khalifah itu pada akhirnya cuma dua. Yang pertama adalah mengatur dunia, yang kedua adalah mengatur akhirat. Udah itu. Nah, itu tugasnya khalifah. Yang pertama dunia diatur, yang kedua akhirat diatur. Nah, itu. Dunia diatur itu cabangnya banyak nanti. Ekonomi, lingkungan, politik, ya, semuanya. Sedangkan menjaga agama cabangnya juga banyak, pengajian, macam-macam, peribadatan, sholat, zakat dan sebagainya. Tapi pada ujungnya hanya dua, yaitu menjaga atau mengelola dunia, menjaga agama. Nah, ini tugas dari khalifah. Nah, jadi kalau begitu, maka
khalifatullah fil ardh itu kita menggantikan peran Tuhan di muka bumi dalam hal apa? Melaksanakan hukum Tuhan. Menjalankan hukum Tuhan. Tuhan punya hukum. Siapa yang menjalankannya? Yang menggantikannya, yaitu manusia. Oke. Sampai sini ada masih yang agak iskal? Kalau ini harus clear kita. Kalau ini sudah clear, kita ke berikutnya. Ya, silakan. Itu soal menggantikan Allah di dunia. Oke. Itu tidak terlalu berat. Apa? Itu terlalu berat tugasnya, maksudnya tidak terlalu berat itu klaim seperti itu. Berat. Makanya tidak ada yang berani ngambil kecuali manusia kan? Inna aradnal amanati ila sama dan sebagainya, langit dan ditawarkan kan, tapi nggak ada yang berani kan? Kecuali manusia yang berani. Nah, itu artinya kita harus sadar betul bahwa manusia ini sebagai nggak main-main kita di dunia ini. Kita ini menggantikan Allah dalam hal kitalah yang harus menjalankan hukum-hukum Tuhan. Ya, itu tugas kita itu. Jadi nggak main-main. Nah, kalau secara bahasa agak serem, kita cari padanan yang lain nanti kan. Ini kan diskusi awal, tenang aja. Pengganti Tuhan. Kalau terus serem nanti cari padanan kata yang lain. Diksi kata yang lain nggak masalah. Tapi saya hanya ingin kita semua berangkat dari sebuah kesadaran linguistik di awal bahwa memang secara linguistik, secara lughatan, ya, arti khalifah itu adalah pengganti. Dan itu konsekuensinya berat. Ketika kita adalah khalifatullah fil ardh, itu artinya ini memang bukan predikat yang sembarangan. Ini predikat yang luar biasa berat. Pengganti. Gimana? Cukup dulu? Cukup dulu? Kita lanjut dulu ya? Oke. Nah, jadi tadi teman-teman, dalam memahami apapun ke depan, kita harus ada satu metode yang menurut saya sangat penting. Jadi ini asyai. Sesuatu apapun dia memiliki dua hal. Ya. Dia memiliki maqasid, tujuan, dan juga lawannya maqasid ini adalah wasail, perantara. Ya. Jadi segala sesuatu itu pasti ada ini. Apakah dia sebagai tujuan atau sebagai perantara? Ya. Gitu ya. Jadi apakah dia itu sebagai tujuan atau sebagai perantara? Asror, kamu kuliah itu tujuan atau perantara, Asror? Perantara menuju apa? Apa? Masa depan ya, kesuksesan dan sebagainya ya, perantara. Ya, kalau makan tujuan. Ya terserah dia dong, dia yang jawab. Wah, terserah dia aja. Nanti kalau kamu ditanya, kamu juga terserah kamu jawabnya apa. Oke. NU itu perantara atau tujuan? Perantara ya. Tujuannya apa? Nah, tujuannya? Oke, berarti kan kalau itu perantara, yang paling penting itu tujuan. Ya, nantilah. Partai politik perantara atau tujuan? Perantara, oke. Jadi kita sudah bisa membedakan kan? Apa tujuan dari partai politik? Keadilan itu tujuannya. Perantaranya partai politik kan gitu ya. Ormas agama itu apa? Ya perantara. Tujuannya kita apa? Ya tujuannya kita adalah ada tatanan masyarakat yang memiliki nilai-nilai keagamaan dan sebagainya. Nah, jadi kita harus harus cukup atau harus mulai berlatih melihat sesuatu itu apakah dia sebagai maqasid atau sebagai wasail.
Apakah dia sebagai tujuan atau apakah dia perantara? Nah, khalifah ya dan juga khilafah ini tujuan atau perantara? Perantara ya? Tujuannya apa? Bisa apa ya? Yalwatan atau gimana? Menjalankan hukum Tuhan. Ya itu tujuannya, agar hukum Tuhan ditegakkan. Itu kan tujuannya. Ya. Oke. Karena ini hanya perantara. Boleh nggak kalau khilafah itu dengan kerajaan? Boleh. Boleh. Kalau dengan republik? Boleh. Boleh. Kalau dengan sistem monarki? Boleh. Boleh. Nah, itu artinya kita harus sadar bahwa karena ini sistemnya itu perantara, kita nggak ada problem sebetulnya secara keilmuan ya, secara fikih kita tidak ada problem dengan sistem apapun. Yang paling penting adalah tujuannya. Nah itu nanti ke depan kita akan bahas itu lebih detail. Nah ini untuk sedikit memberikan gambaran kepada kita bahwa khilafah dengan pengertian yang sering ditawarkan oleh saudara-saudara kita HTI, nah itu bukan satu-satunya pengertian dan bukan satu-satunya jalan. Ya, karena yang paling penting adalah maqasidnya, tujuannya itu apa. Nah, begitu ya. Nanti itu masuk di fikih siasa ya. Nah, tapi ini menurut saya pisau analisis yang penting ke depan yang harus kita lakukan terus. Ketika kita melihat sesuatu, kita harus tahu apakah ini termasuk wasail atau maqasid. Karena nanti wasail itu ada yang boleh berubah. Selama maqasidnya bisa terpenuhi, wasail boleh berganti. Tapi ada juga wasail yang tidak boleh berubah. Nah, itu menarik. Di dalam kajian fikih itu nanti ada wasail yang boleh berubah, ada wasail yang tidak boleh berubah. Nah, itu. Nah, sudah berapa lama ini kita? Jangan lama-lama kan? Oke. Nah sekarang kita kembali ke ini ya, kembali ke khalifah ini. Kita kembali ke sini. Manusia itu makhluk yang tentu ada kelemahan, ada kekurangan ya. Kira-kira dominan apa? Dominan kelebihannya atau dominan kekurangannya? Hah? Betul begitu? Kira-kira kamu itu Dir, banyak kelebihannya atau banyak kekurangannya? Kurangnya, oke. Oke. Rata-rata manusia itu kira-kira banyak kelebihan atau kekurangan? Kelebihan saudara? Kalau kamu saudara? Banyak kelebihan atau kekurangan? Hah? Oke. Sekarang di Al-Quran. Kira-kira di Al-Quran itu lebih banyak ayat yang memuji manusia atau lebih banyak ayat yang mengkritisi atau mengungkap kelemahan manusia? Apakah lebih banyak ayat yang mengungkapkan kelebihannya manusia atau lebih banyak ayat yang mengungkapkan kekurangan manusia? Kekurangan ya? Kita sepakat ya? Apa contohnya ayatnya, Val? Oke, nggak apa-apa lah, ngawur juga nggak masalah. Apa kira-kira ayat yang menyebutkan kekurangan manusia? Apa? Innal insana wal asri innal insana lafi khusrin ya, misalkan. Meskipun itu ada setelah itu ada istisna ya. Apalagi kira-kira? Dhaifa. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua ya, banyak. Apalagi kira-kira? Apa Dir? Hah? Apa salar? Banyak ya, dzulumang jahula ya toh. Ada nggak ayat yang memuji manusia? Ada juga. Walaqad karramna bani Adam. Itu kan memuji ya, memuliakan Bani Adam. Ada lagi nggak ayat yang memuji manusia? Ada. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dalam bentuk terbaik. Meskipun setelah itu ayatnya, setelah itu apa coba? Tsumma radadnahu
Tapi setelah itu kami kembalikan dalam bentuk yang. Nah ini jadi terkait ini ayat ini ada kisah yang menarik ini. Terkait ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Jadi suatu ketika ada seorang laki-laki, seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, anti taliqatun illam takuni ahsana minal qamari. Engkau aku talak 3, aku cerai jika engkau tidak bisa lebih indah dari rembulan. Ya nggak tahu nih tiba-tiba ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya talak 3 kalau kamu tidak bisa lebih indah dari rembulan. Nah seketika itu istrinya langsung pakai kerudung, dia masuk kamar, dia kunci, terus kata istrinya, kamu baru saja mentalak saya karena saya tidak bisa lebih indah dari bulan. Wah, stres di suaminya. Waduh, padahal saya cuma bercanda. Tapi dalam talak itu kan tidak ada bercanda. Kalau sudah diucapkan talak dan dengan kalimat yang sharih, jidduhu wal jid wa hazluhu wal jid. Nah, maka si suami ini kemudian mengadu kepada khalifah. Ini cerita dikisahkan dalam kitab Al-Faraj Ba'da Syiddah. Nah, ngadu ke khalifah. Baru khalifah mengumpulkan semua ahli fikih. Ditanya kepada ahli fikih, gimana nih status istri ini? Apakah sudah tertalak atau belum? Baru ulama-ulama semuanya sepakat, si istri ini sudah tertalak. Karena si suaminya mentaklik, kalau dia tidak bisa lebih indah dari rembulan, maka dia tertalak. Nah, baru ada satu orang dari ulama mazhab Hanafi yang diam. Ditanya oleh khalifah, apa pendapat Anda? Baru orang tersebut menjawab dengan ayat ini. Dia tidak menjawab dengan talak atau tidak, tapi dia menjawab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal balil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Berarti tertalak enggak? Enggak tertalak, karena manusia itu menurut Al-Qur'an diciptakan dengan bentuk paling indah. Itu artinya manusia lebih indah dari rembulan. Nah, itu pentingnya paham ayat Quran itu. Jadi berarti enggak tertalak. Jadi kalau ada seorang yang gombal kepada istrinya, kamu lebih indah dari rembulan, ya itu betul. Itu enggak gombal, karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, itu ya, itu sedikit. Nah, jadi di Al-Qur'an itu banyak ayat, ada ayat yang memuji manusia, tapi lebih banyak ayat yang mengungkapkan kesalahan manusia. Dan termasuk di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 tadi, ya patokan kita ya, pokoknya Al-Baqarah ayat 30 dalam dalam diskusi tentang khalifah ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Oke? Siapa yang pertama kali protes? Malaikat kan? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat protes. Protesnya gimana? Sar? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Jadi ada dua sifat mencolok yang disorot oleh malaikat. Manusia itu yang pertama, sifat pertama itu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Manusia itu ifsad, punya sifat ifsad, merusak. Merusak. Semuanya dirusak sama manusia. Dan itu prediksinya malaikat. Ya kan? Anak orang dirusak. Lahan dirusak. Wah, macam-macam. Ya, itulah udahlah. Mau tambang kayak mau apa, itulah. Jadi semuanya dirusak. Dan itu memang sifat manusia yang sejak awal dikhawatirkan oleh para malaikat. Jadi kata malaikat, manusia itu punya sifat ifsad, merusak. Yang kedua, sifat manusia yang kedua, wa yasfikud dima'a. Manusia itu suka menumpahkan darah, berantem, bertikai, saling membunuh. Nah, itu dua karakter manusia yang paling ditakuti oleh malaikat. Lalu malaikat menawarkan proposal kan? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami adalah makhluk yang selalu menyembah kamu, selalu nusabbih, selalu bertasbih kepada engkau,
wa nuqaddisulak, dan selalu mensucikan engkau. Nah, apa jawabannya Allah, Asr? Apa? Setelah itu tuh? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa artinya? Aku mengetahui yang kalian tidak. Apakah Allah membantah apa prediksinya malaikat? Bantah nggak? Nggak bantah. Allah nggak bilang enggak, manusia nggak kayak gitu. Allah nggak bilang gitu kan? Tapi Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui sesuatu yang nggak kalian ketahui. Jadi Allah nggak bantah bahwa manusia itu punya sifat tadi itu, punya potensi merusak, punya potensi menumpahkan. Oke. Nah, ini yang penting dalam diskusi fikih peradaban itu. Mengapa manusia banyak kekurangannya? Mengapa manusia punya potensi merusak? Mengapa manusia punya potensi berantem, menumpahkan darah? Tapi mengapa di saat yang bersamaan Allah memilih manusia sebagai khalifah? Kenapa itu? Itu kan pertanyaannya kan, mengapa? Padahal sudah jelas-jelas Allah mengiyakan, Allah tidak menegasikan apa yang disampaikan oleh malaikat. Ini makhluk punya sifat merusak, punya sifat saling membunuh. Di dalam ayat lain, zaluman jahula, zalim, bodoh manusia itu. Khuliqa halu'a, terburu-buru manusia itu dalam mengambil keputusan. Apalagi diri jahula, bodoh. Dha'ifa, lemah manusia itu. Tapi kalau dipuji kan pujiannya biasa-biasa aja. Ahsanit taqwim, ya bentuknya bagus ya. Memang Asror dibandingkan Kudanil gantengan Asror. Itu nggak bisa dibantah kan? Tapi dibandingkan kekurangannya yang disebutkan di Al-Quran, ini kan kelebihannya nggak ada apa-apanya. Kelebihannya hanya bentuk fisik, ya hanya fisik kan, kelebihannya itu hanya fisik. Ahsanit taqwim. Walaqad karramna bani Adam, dia dimuliakan dia dengan karena punya akal. Tapi ketika mengungkapkan kekurangannya banyak sekali orang manusia. Nah, tapi pertanyaan yang mendasar, mengapa dengan segala kelebihannya manusia yang dipilih jadi khalifah, bukan malaikat? Yang jelas-jelas malaikat itu kerjaannya hanya tasbih, bertasbih dan berzikir. Kenapa Kadir? Oke, apa jawabannya? Karena manusia itu dia bukan bersifat Apa? sifat rahmani. Karena manusia Iya, juga di. bukan sifat penyayang. Oke, bisa juga. Ini apa namanya? Ini kan pembacaan saya terhadap beberapa literatur ya, baik Quran, hadis dan sebagainya. Jadi nanti teman-teman boleh setiap sesi lain, misalkan sesi depan, teman-teman boleh memberikan opini pembanding, nggak apa-apa. Jadi apa yang saya sampaikan, oh misalnya ini keliru nih di sini, ada tafsir yang salah atau apa, nggak apa-apa. Nanti kita diskusikan itu. Ya ini kan pesantren mahasiswa kan, jadi dialektikanya saya harap lebih jalan ya nanti, biar kita produk pemikirannya juga lebih kokoh nanti. Jadi tadi Kak Kadir, karena manusia itu Rahman Rahim Tuhan itu ya. Pernah kemarin di video yang viral ketika ada banjir, kan ada video yang viral itu salah satunya ada induk kucing yang menjaga anaknya agar tidak nyemplung ya. Baru ada gajah yang menyelamatkan hewan lain. Itu Rahman Rahim juga kan? Ya. Ya, kalau cuma Rahman Rahim, hewan juga punya. Tapi kenapa manusia gitu kan? Oke, ini sekaligus nanti untuk kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Peradaban dibangun dengan kesalahan. Karena ini salah satu rahasia Tuhan, peradaban itu dibangun dengan kesalahan, dengan kekeliruan. Suka tidak suka, sepakat tidak sepakat. Kita menyaksikannya seperti itu. Ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya.
Pertemuan berikutnya, ini materi untuk pertemuan berikutnya. Siap, Gus. Peradaban kita itu adalah peradaban yang dibangun dari kesalahan. Atau lebih lanjut kesalahan dan kekurangan, tentu saja ya. Ya. Kekurangan. Ya. Peradaban. Manusia punya kekurangan banyak sekali. Kita nggak bisa terbang. Pengen terbang, lahirlah pesawat terbang. Kira-kira ini clue ya, clue dulu. Kira-kira di medsos itu, di TikTok, Instagram dan sebagainya, yang membuat diskusi berjalan luar biasa bagus, itu kesalahan atau kebenaran? Kesalahan. Kesalahan ya. Terakhir itu kan, Ketum PBNU diminta untuk mundur. Rame kan? Rame itu. Tapi coba yang baik-baik nggak terlalu rame. Yang lurus-lurus. Seorang santri Burhanul Hadoroh sedang menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 nggak rame itu. Tapi coba Abdul Qadir Lawero melakukan apa misalnya kesalahan apa? Jangan yang itu. Nah, jadi apa ya? Ini rahasia Tuhan namanya, atau sunan ilahiyah nantinya. Masuk ke sana. Jadi peradaban dibangun dengan kesalahan dan kekurangan. Itu bangunan peradaban kita, bangunannya seperti itu. Nah, ini nanti diskusi di tema berikutnya. Jadi saya harap juga teman-teman nanti bisa membawa pembanding. Oh, ini nggak tepat ini bahaya, nggak masalah. Kan nanti kita diskusikan. Nah, ada beberapa ayat nanti yang kita coba bedah ya. Kali ini kan yang dibedah cuma satu, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tentu kalau ditafsirnya luas sekali. Nanti kita bisa eksplor di pertemuan berikutnya, tapi itu nanti ke depan kita ada beberapa ayat sebagai bahan tambahan, bahan diskusi bahwa mengapa justru manusia yang dipilih menjadi khalifah. Jawaban awalnya karena manusia punya kekurangan dan kekurangan tersebut juga sebagai basis peradaban. Ya, kekurangan manusia itu sebagai basis peradaban. Nah, HP ketika dia keliru salah dibuang. Kamu punya komputer keliru salah dibuang. Manusia ketika salah melahirkan peradaban. Itu bedanya. Itu bedanya. Manusia itu ketika salah melahirkan peradaban. Ada orang salah, nggak sengaja, virus tersebar, melahirkan peradaban, vaksin dibuat dan sebagainya. Ya. Nah, nanti itu. Oke, silakan. Tadi kan di pasal syait tadi ada maqasid sama masail. Iya. Jadi Gus tadi menjelaskan kalau masail itu ada yang boleh berubah, ada yang tidak boleh berubah. Iya. Sedangkan fokus pembahasan kita adalah soal khalifah dan khilafah. Ya, oke. Karena peran-peran tugas pengganti itu adalah menegakkan hukum Tuhan. Bukankah pertanyaan saya, apakah tidak ada atau rumusan yang wasail itu harus bagus? Tidak. Oke. Ada yang boleh berubah dan tidak maksudnya baku. Karena kan bukankah tujuan itu akan baik jika dilakukan dengan cara-cara atau perantara-perantara yang baik pula. Apakah itu tidak akan merubah tujuan ketika perantara yang dilakukan itu dengan perantara-perantara yang tidak baik? Oke. Kalau jawabannya begini kan. Kalau perantara yang satunya jauh lebih baik, masih bertahan di perantara yang A atau pindah ke perantara B yang lebih baik? Yang B. Ya sudah, berarti bisa berubah kan? Oke. Iya kan? Iya. Kalau memang nggak bisa berubah, berarti kalau perantara A baik dan kita sudah di situ, lalu ada perantara B yang lebih baik, nggak boleh pindah kan? Kalau nggak boleh berubah, tapi kan tadi Anda yang menjawab boleh berubah ke perantara B kan? Itu artinya boleh berubah kan? Ya sudah, begitu saja.
itu ada satu tesis khusus di dalam dunia maqasid syariah yang membahas tentang itu, wasail itu menarik ya. Nanti itu pasti akan kita bahas. Jangan terburu-buru, santai aja. Contoh apa wasail yang wasail yang tidak bisa berubah, misalkan contohnya apa? Contohnya adalah iman itu wasilah menuju kebahagiaan akhirat, itu nggak bisa berubah. Itu nggak bisa berubah. Dan kita harus paham bahwa kadang ada maqasid yang sifatnya itu maqasid final. Tapi ada juga maqasid dia dari satu sisi maqasid tapi dari sisi lain juga sebagai wasilah. Ada juga seperti itu. Ya sama seperti saya punya ibu kan, hubungan saya ke ibu saya anak. Tapi saya punya anak, hubungan saya ke anak saya orang tua kan gitu. Itu namanya nisbi ya, sesuatu yang nisbi, sesuatu yang idofi. Jadi terkadang ada sesuatu itu dia menjadi wasilah bagi yang lain ya, tapi dia menjadi tujuan dari sesuatu yang lain juga, itu bisa. Nah, contoh sholat itu kan merupakan ghoyah, tujuan. Sholat ini butuh perantara. Perantaranya apa? Berwudu misalkan ya. Makanya berwudu itu dalam kajian fikih disebut wasail. Nah, maqasidnya itu adalah sholat. Toharo itu wasail, wasilah. Makanya toharo itu tidak masuk di dalam doruriyah, ibadah yang sifatnya doruri. Yang darurat itu sholatnya, itu kan. Nah, tapi kita tidak mungkin sholat tanpa perantara toharoh. Oke. Nah, ketika air itu ada di kedalaman sumur, kita butuh perantara lain, yaitu apa? Timba, sanyo. Maka sanyo ini menjadi perantara. Perantara kita menemukan air. Berarti posisi air itu dia di tengah-tengah. Dia bagi sholat itu dia perantara, tapi hubungan dia dengan sanyo itu dia tujuan. Karena tujuan kita ambil gayung atau tujuan kita beli sanyo tujuannya untuk ambil air. Tapi bisa bergabung dengan ya itu makanya sesuatu itu ditinjau dari dua sisi. Terkadang dia bisa berposisi sebagai wasail dari satu sisi, tapi juga sebagai maqasid dari sisi yang lain. Nah, ya itu memang kajian maqasidus syariah, usul fikih untuk dibahas ya hal seperti itu. Nah, tapi saya tadi itu kenapa ini penting dibahas itu sebagai pengantar kita nanti sebelum kita masuk ke fikih siasa di semester berikutnya, bahwa kita jangan terjebak dengan judul. Kita harus meneliti nih, ini tujuannya apa? Apakah sesuatu ini dia tujuan atau hanya wasilah? Begitu kan? Ya. Makanya saya apa yang sering saya kritisi dari pemikiran teman-teman Hizbut Tahrir itu, bagi mereka khilafah ini kan seakan-akan maqasid. Iya, tujuan harus begini. Loh, enggak. Khilafah itu wasilah. Karena tujuan utama dari adanya negara itu keadilan. Tujuan utamanya itu keadilan. Nah, itu yang ingin kita diskusikan. Apakah khilafah dalam format sistem politik ada dalam sejarah kita? Ada, pernah ada. Kita nggak menampik itu. Pernah ada. Sebagaimana halnya kerajaan juga digunakan dalam sistem politik Islam. Ya, kita tidak menampik itu. Tapi kan pertanyaannya, apakah sistem tersebut merupakan tujuan atau perantara? Begitu kan? Nah, kalau dia tujuan, apa argumennya? Kalau perantara, apa argumennya? Lalu kalau perantara, apakah perantara yang boleh berubah atau tidak boleh berubah? Kan begitu. Kalau kita anggap tidak boleh berubah, buktinya cara memilih Khalifah Abu Bakar, Khalifah Ali, Umar, Utsman beda-beda. Iya kan, cara pemilihannya beda-beda. Kalau seandainya itu baku tidak boleh berubah, harusnya nggak beda-beda dong. Ya, tapi ketika berbeda berarti itu sesuatu yang sifatnya wasilah dan wasilahnya boleh berubah-ubah selama tujuannya tetap kita jaga. Ya, lebih ke sana. Seandainya kita pakai wasilah misalnya demokrasi monarki, Oke. tapi tidak ideal untuk
mencapai tujuan keadilan misalnya sebagai kesejahteraan. Itu kira-kira gimana? Bahwa kemudian kita bisa menganggap khilafah sebagai tujuan karena opsi yang lain sudah tidak dianggap ideal lagi. Sesuatu itu kita pastikan ya, apakah dia sebagai perantara atau sebagai tujuan. Nah, itu berdasarkan tadi itu ya, berdasarkan posisinya. Apakah memang dia posisinya itu sebagai maqsud ya, sebagai maksud atau sebagai wasilah. Nah, misalkan tadi itu kan, misalkan berwudu ya. Berwudu ini dia aktivitas yang memungkinkan kita untuk melakukan sesuatu yang lain, misalkan sholat. Makanya salah satu niat tayamum itu kan nawaitu at-tayammuma listibahatis sholati, gitu kan. Jadi ada tujuannya agar dia boleh melaksanakan sholat. Nah, makanya itu saya lebih tertarik dengan pernyataan begini. Dalam diskursus keilmuan ya. Sekali lagi ini dalam diskursus keilmuan ini. Dalam diskursus keilmuan, apakah khilafah itu adalah sesuatu yang terlarang? Ya, sistem khilafah yang ditawarkan oleh teman-teman HTI ya, sesuatu yang terlarang. Dalam diskursus keilmuan ya tidak terlarang. Nggak terlarang karena dalam diskursus keilmuan itu bagian dari wasilah. Ini wasilah, sebagaimana halnya demokrasi bagian dari wasilah. Makanya kita juga suka menantang orang-orang yang pembela demokrasi ya, kita juga kan suka demokrasi. Tapi kalau ini produk demokrasi kok begini, ini apa-apaan? Produk demokrasi kok korupsinya semakin menggila, ya tidak ada meritokrasi dan sebagainya. Ini ya kalau kita ingin orang semakin cinta ke demokrasi ya perbaiki dong, kan harusnya begitu ya. Nah, sebagai kritik gitu. Nah, jadi apakah sistem demokrasi itu sistem yang hanya itu satu-satunya sistem dalam pandangan fikih? Ya, enggak. Karena fikih memandang sistem itu sebagai wasilah. Nah, tujuannya keadilan itu. Tujuan utamanya keadilan itu. Nah, Nabi Muhammad itu memuji Anushirwan. Anushirwan itu seorang Kisra dari Persia. Nabi Muhammad puji, kenapa ya? Karena dia berhasil menciptakan sistem yang adil. Ya, Imam Ghazali memuji Persia, meskipun Persia itu bukan Islam kan. Nah, Imam Ghazali mengatakan wa kanas al-mamlakatu fihim. Pokoknya mereka menguasai dunia itu karena dua hal. Li'adlihim fir ra'iyah wa hifdzihim bisawiyah. Karena mereka bisa memastikan adanya keadilan dan bisa memastikan adanya kesetaraan. Nah, itu. Nah, jadi ketika sebuah sistem itu bisa memastikan hal yang baik tadi itu, siyasatud dunya, hirasatud din, ya sistem itu pada dasarnya adalah sistem yang Islami. Nah, itu nanti itu kita bahas di fikih siasa. Salah satu definisi siasa yang ditawarkan oleh siapa itu? Ibnu Aqil Al-Hambali. As-siyasatu makana fi'lan yakunu ma'ahun nasu aqraba ila sholahi wa ab'ada 'anil fasadi wa illam yadhhu rasul wala nazala bihi wahyun. Jadi sistem politik atau sistem negara yang Islami itu adalah sistem yang bisa memastikan dua hal. Manusia itu terhindar dari kemafsadatan dan dekat kepada kemaslahatan. Nah, gitu ya. Jadi saya sepakat soal poin bahwa di dalam diskursus keilmuan sistem politik itu bukan sesuatu yang pintunya sudah terkunci. Enggak, ini terbuka karena ini kita memandang ini sebagai wasilah ya, kita memandangnya sebagai wasilah. NKRI harga mati bagaimana? Sebagai jargon iya, NKRI harga mati ya. Tapi dalam kajian makosid, nah gitu kan, dalam kajian makosid syariah, apakah NKRI harga mati atau tidak? Kalau mendatangkan kemaslahatan, oke. Tapi kalau tidak mendatangkan kemaslahatan, ini kan pertanyaan. Masa kita mau harga mati terhadap sesuatu yang tidak mendatangkan kemaslahatan? Ya. Tapi jangan dipelintir loh ya. Oh, ini mengajarkan tidak cinta NU. Enggak, ini sekali lagi dalam diskursus keilmuan, dalam kacamata maqasidus syariah gitu.
Oke, bagaimana? Cukup? Cukup ya? Oke. Nah, jadi nanti silakan teman-teman berikan pikiran-pikiran pembanding ya terhadap tema yang kita diskusikan pada kali ini. Jadi kali ini kita mendiskusikan tentang apa itu makna khalifah gitu ya. Apa itu makna khalifah? Apa itu makna khilafah? Secara kebahasaan dulu. Secara kebahasaan, lugawinya itu apa? Secara linguistik itu apa maknanya? Sebelum nanti kita tentu pada tempatnya membahas khilafah dari kacamata atau dalam kajian fikih siasa, ya. Itu. Lalu kemudian, nah ini, kenapa manusia yang disifati sedemikian rupa oleh Al-Quran dengan banyak kekurangan, kenapa manusia yang dipilih sebagai khalifah? Padahal jelas-jelas manusia itu punya banyak kekurangan. Jelas-jelas malaikat mengatakan manusia punya potensi merusak dan potensi bermendarat. Tapi kenapa manusia yang dipilih sebagai khalifah? Nah, itu. Nah, jawaban sementara kita, dan itu yang akan dibahas di pertemuan berikutnya. Peradaban kita memang dibangun berdasarkan ya, jadi pembangunan peradaban kita itu dari kesalahan. Oke, nanti kita bertemu di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Wallahu a'lam bishawab. Tentu kita kembalikan ini semua kepada Allah Subhanahu wa taala. In uridu illal islah wa ma taufiqi illa billah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kesalahan lu? Bukan fikir luar.